Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan coba jelaskan mengenai pembuatan grid layout dengan memanfaatkan linear layout untuk tampilan seperti ini. Baik, cara membuatnya adalah di sini saya akan coba manfaatkan activity dashboard yang pernah kita buat. Nah, di sini saya sudah lakukan persiapan awal, yaitu mengganti constraint layout menjadi linear layout, lalu menambahkan orientation menjadi vertikal dan gravity center horizontal. Nah, nanti di sini layoutnya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nanti ada banner di sini, lalu ada menu. Nah, menunya nanti akan terbagi menjadi dua kolom. Oke, dan nanti misalkan kita akan coba buat 4 baris. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan tambahkan untuk bannernya terlebih dahulu. Karena di sini orientasinya vertikal untuk linear layout yang ini. Jadi nanti child atau anak dari linear layout yang ini akan tersusun secara vertikal seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat bannernya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba tambahkan linear layout saja sebagai wadah untuk banner. Nah, di sini lebarnya saya pilih match parent. Tingginya misalkan saya tentukan langsung. Contohnya misalkan saya kasih 150 di point. Lalu orientationnya saya buat vertikal juga. Gravity-nya saya kasih center horizontal. Oke. Nah, maka akan terbentuk banner seperti ini. Dan nanti ini bisa diisi apapun ya, misalkan ada gambar dan lain-lain. Oke. Fokus kita adalah bukan di bannernya, tapi nanti di menu-menu yang ada di sini. Jadi ini saya skip aja. Kita langsung ke pembuatan menu. Nah, di sini bagaimana caranya agar menu yang kita buat, terutama nanti untuk kolom, itu lebarnya sama persis. Dan kita akan pastikan di sini nanti akan terbagi menjadi dua sama persis. Jadi kita nanti tidak akan menggunakan lebar yang dibuat fix. Jadi maksud saya, misalkan di sini kita asumsikan misalkan lebarnya itu 320 pixel atau 320 di point misalkan. Nah, jadi nanti di sini lebar untuk menu 1 dan menu 2 320 dibagi 2 misalkan. Nah, kita tidak akan lakukan itu, tapi di sini kita akan menggunakan persentase. Jadi nanti kita akan anggap lebarnya itu adalah 100% dan nanti kita akan bagi dia menjadi 50% 50% misalkan, atau kalau ingin ada jeda nanti dijadikan 45% 45% dan 10%-nya kita akan buat jadi jeda. Nah, kita akan lakukan itu. Caranya yang pertama, di sini saya akan siapkan lagi linear layout untuk menu di baris pertama. Jadi di sini saya pilih linear layout, lalu lebarnya saya pilih match parent agar nanti selebar parent yang ini. Lalu untuk tingginya saya beri wrap content misalkan. Nah, lalu orientasinya saya beri horizontal, gravity-nya
Saya beri center horizontal. Nah, di sini yang paling penting, kita akan tambahkan satu atribut namanya weight sum. Nah, weight sum ini kita akan isi defaultnya itu adalah 100. Jadi nanti di sini kita akan buat linear layout yang ini. Weight sum-nya adalah 100, kita asumsikan ini 100%. Nah, nantinya di sini layout-layout yang ada di dalam parent ini, yang linear layout yang ini, atau apa istilahnya anak-anaknya, itu kita akan beri lebar dengan memberikan persentase. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini untuk menu pertama, saya akan buat linear layout lagi. Nah, di sini lebar dan tingginya saya beri wrap content. Oke. Setelah itu saya tambahkan orientasi. Nah, di sini untuk menu saya buat vertikal. Lalu gravity-nya tetap center horizontal. Nah, di sini ada tambahan yaitu untuk membagi ini ya, maksudnya namanya layout weight. Nah, yang ini kita akan gunakan ini. Nah, di sini kita tentukan berapa persen linear layout yang akan kita pakai dari 100% ini. Misalkan karena tadi contoh layoutnya ada sedikit jeda, saya akan tambahkan jeda, tidak akan dihabiskan ya maksudnya. Tidak akan 50%, tapi saya akan beri selisih sedikit. Jadi misalkan saya kasih 45%. Jadi di sini kita tulis 45 gitu ya. Lalu kita tutup dan di sini kita isi child-nya. Nah, kalau dilihat di sini ada garis putus-putus selebar 45% dari total keseluruhan 100% ini ya. Nah, kita coba buat dulu. Di sini saya akan tambahkan image view. Nah, untuk image view di sini lebarnya saya tentukan saja, misalkan 80 di point. Tingginya juga saya buat square aja, 80 di point juga. Source-nya di sini saya akan gunakan yang ada, misalkan IC launcher. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke. Lalu anak kedua dari parent yang ini, karena ini orientasinya vertikal, maka nanti anaknya akan ada di bawahnya ini. Di sini saya akan tambahkan text view aja. Nah, ini saya buat match parent. Match parent ini dia akan mengikuti yang 45% ini. Ini wrap content, terus saya kasih text alignment-nya, center, lalu saya kasih teks misalkan namanya menu 1. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini lebarnya ini mungkin tidak terlalu terlihat ya. Ini sebetulnya 45% dari total keseluruhan lebar dari screen handphone ini. Oke. Di sini saya akan coba duplikasi satu menu ini. Jadi di sini saya copy ya. Atau kalian juga nanti bisa gunakan
cara duplikasi yang lebih mudah, yaitu dengan menekan Ctrl D atau duplicate ya. Saya contohkan dengan copy paste aja. Nah, di sini biar nggak bingung, nanti saya ganti jadi menu 2 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih nempel ya. Nah, di sini ada jeda. Nah, kalau kita hitung, ini lebarnya 45%. Ini 45%, berarti sisanya adalah 10%. Dan 10% itu dibagi 2 lagi. Di sini 5%, dan ini 5%. Oke. Nah, sekarang saya ingin ada jeda di antara menu 1 dan menu 2 di sini. Nah, karena parent yang untuk satu baris ini orientasinya horizontal, berarti ini anak pertama, ini anak kedua ya. Untuk memberi jeda, saya akan membuat jeda sebagai anak kedua dari parent ini. Dan nanti menu 2 berarti yang ini, itu menjadi anak ketiga. Nah, berarti saya tempatkan dia di sini. Oke. Di antara menu 1 dan menu 2. Saya akan manfaatkan atau menggunakan komponen view namanya. Nah, di sini lebar dan tingginya kita buat sekecil mungkin. Misalkan kita kasih 1 di point, tingginya juga 1 di point misalkan. Nah, di sini yang paling penting adalah layout weight-nya. Nah, misalkan kita mau kasih berapa? Karena tadi sisanya adalah 10%, 5 di sini, 5 di sini. Misalkan saya akan ambil 5% lagi. Jadi nanti di sini 2,5%, 2,5%, di sini 5%. Saya kasih 5. Nah, berubah ya. Kita lihat. Nah, ini ada jeda. Di sini menjadi 2,5% jeda dari ujung layar kiri ke menu 1 dan 2,5% dari menu 2 ke ujung layar kanan. Ada jedanya. Oke. Ini nanti kalian bisa atur sendiri mau berapa. Nah, intinya adalah dengan cara seperti ini kalian bisa membuat ukuran dari menu ini menjadi lebih pasti ya ininya. Karena menggunakan persentase, dan juga menjadi lebih responsif karena nanti dia akan mengikuti lebar dari layar handphone kalian masing-masing. Karena bisa jadi handphone kalian layarnya berbeda ukurannya. Baik. Jadi untuk video kali ini demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Kalian bisa improve, tambahkan sendiri ke bawah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.